Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Andika Akbar Purnomo, Vicky Leonard, Muhammad Fatir, Angkili Esa, Rizka Ambu, Anissa Raihan, Azahra Juliana, dan Chelsea Fazian. Di sini kami akan menjelaskan 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Perlak, Demak, dan Ternate. Langsung saja pengertian Kerajaan Perlak, Demak, dan Ternate yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian Kerajaan Perlak. Kesultanan Perlak atau Kesultanan Perlak adalah kerajaan Islam di Indonesia dan merupakan kesultanan yang berkuasa di sekitar wilayah Perlak, Aceh Timur. Aceh sekarang disebut-sebut antara tahun 840 sampai dengan tahun 1292. Kerajaan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempatan akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Selanjutnya pengertian Kerajaan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Abad Masyhur Malamo pada tahun 1250. Yang kedua adalah tokoh-tokoh dari 3 kerajaan tersebut. Di sini kami mengambil salah satu tokoh dari 3 kerajaan tersebut, yaitu ada Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin II dari Kerajaan Perlak dan Sultan Baduloh dari Kerajaan Ternate dan Raden Patah dari Kerajaan Demak yang akan dilanjutkan oleh Fatir. Tokoh Kerajaan Perlak, Sultan Mahmud Alauddin Malik Muhammad Amin II, puncak kejayaan Kerajaan Perlak pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Alauddin Malik Muhammad Amin II antara tahun 1230 sampai 1267 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat terutama di bidang pendidikan dan perluasan dakwah. Tokoh Kerajaan Ternate, Sultan Babulah. Sultan Babulah dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni hingga menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Di samping Aceh dan Demak yang menguasai wilayah barat dan tengah Nusa Tenggara kala itu. Tokoh Kerajaan Demak, Raden Patah. Raden Patah 1500 sampai 1518 Masehi. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra dari Raja Majapahit dan istri raja yang berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin sejak 1500 Masehi. Lalu yang ketiga adalah mata pencaharian dari Kerajaan Demak, Perlak, dan Ternate yang akan dijelaskan oleh Azahra Juliana. Mata pencaharian Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak terkenal sebagai penghasil kayu perlak. Kayu berkualitas tinggi untuk bahan pembuatan kapal. Hasil alamnya ini yang menarik para pedagang dari Gujarat, Arab, dan India untuk datang hingga membuat Kerajaan Perlak berkembang menjadi bandar niaga yang maju. Mata pencaharian Kerajaan Ternate. Mata pencaharian orang Ternate adalah bertani dan nelayan. Dalam bidang pertanian, mereka menanam padi, sayur mayur, kacang-kacangan, ubi kayu, dan ubi jalar. Tanaman keras yang mereka usahakan adalah cengkih, kelapa, dan pala. Cengkih merupakan tanaman rempah-rempah yang sudah mempunyai sejarah panjang di Ternate. Mata pencaharian Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil makanan terutama beras. Melalui kegiatan pertanian dan perdagangan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Demak berkembang lebih baik.
Lanjut, ada 6 peninggalan dari kerajaan Demak, 3 peninggalan dari kerajaan Perlak, dan 4 peninggalan dari kerajaan Ternate yang akan dijelaskan oleh Chelsea. Peninggalan kerajaan Demak ada 6. Yang pertama, Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah pada abad ke-15 Masehi. Yang kedua, Saka Tatal dan Saka Majapahit. Saka Tatal atau Saka Guru merupakan 4 tiang utama yang berada di dalam Masjid Agung Demak. Yang ketiga, Pintu Beledeng. Pintu Beledeng atau Pintu Petir merupakan peninggalan kerajaan Demak yang berada di Masjid Agung Demak. Yang keempat, Dampar Kencana. Dampar Kencana merupakan peninggalan kerajaan Demak yang berwujud singgasana. Yang kelima, Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali Songo yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Yang keenam, Situs Kolamudu. Situs Kolamudu merupakan situs peninggalan sejarah masa Kesultanan Demak. Sesuai namanya, Situs Kolamudu dahulu digunakan sebagai tempat berwudu wali Songo dan para santri Raden Patah. Berikutnya adalah peninggalan kerajaan Ternate. Peninggalan kerajaan Ternate ada 4. Yang pertama, Makam Sultan Babula. Sultan Babula adalah raja ke-24 dari kerajaan Ternate. Yang kedua, Istana Sultan Ternate. Istana kerajaan Ternate masih terdiri sampai sekarang. Tempat dibangun pada abad ke-19, terdiri dari 2 lantai yang mengelilingi Banten. Yang ketiga, Masjid Kerajaan Ternate. Masjid Kerajaan Ternate di daerah perlintasan Sultan Kairun, Kelurahan Sosio Ternate Utara ini menjadi bukti kerajaan Islam pertama di Indonesia Timur. Yang keempat, Baden Tuloko. Peninggalan satu ini adalah sebuah banten yang terletak di atas Bukit Batu Kelurahan Sengaji, Ternate Utara. Berikutnya adalah peninggalan kerajaan Perlak. Peninggalan kerajaan Perlak ada 3. Yang pertama, mata uang Perlak. Mata uang Perlak diyakinkan sebagai mata uang tertua yang ditemukan di Nusantara. Yang kedua, stempel kerajaan. Ditemukan stempel tertulis pada huruf Arab dengan metode tulisan tenggelam yang membentuk kalimat Al-Washik bila kerajaan negeri Bendahara Sanah 519. Yang ketiga, makam Raja Benongan. Makam Raja Benongan ditemukan di tepi sungai, terungkulan dengan batu nisan yang tertulis huruf Arab. Yang kelima adalah ekonomi dari kerajaan Perlak, Demak, dan Ternate yang akan dijelaskan oleh Kiki. Ekonomi kerajaan Perlak. Perlak merupakan kerajaan yang sudah maju. Hal ini terlihat dari adanya mata uang sendiri. Mata uang Perlak ditemukan terbuat dari emas dan perak dan dari tembaga atau kuningan. Ekonomi kerajaan Ternate. Kehidupan ekonomi Ternate dan Tidore menitik beratkan pada kegiatan perdagangan sebagai sumber pendapatan pekerjaan. Secara ekonomi, Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Kedua komoditi itu merupakan barang dagangan yang diperlukan di Eropa. Ekonomi kerajaan Demak. Kehidupan perekonomian kerajaan Demak bergantung pada sektor perdagangan dan pertanian, dengan lebih menitik beratkan pada sektor perdagangan karena letak kerajaan yang sangat strategis, yaitu berada pada jalur lintas pelayaran dan perdagangan hasil rempah-rempah di wilayah Indonesia. Ekonomi kerajaan Perlak. Perlak merupakan kerajaan yang sudah Lanjut, yang keenam ada politik dari 3 kerajaan tersebut, yaitu kerajaan Perlak, Demak, dan Ternate yang akan dijelaskan oleh Akbar. Halo semuanya, saya Radika Akbar Purnomo dari kelas 1 akan menjelaskan politik dari Demak, Ternate, dan Perlak. Politik Demak dapat dikatakan bahwa secara politik kerajaan Demak bisa berdiri karena memanfaatkan kondisi kerajaan Majapahit yang melemah dan tinggal menunggu waktu runtuhnya. Sejak didirikan oleh Raden Patah, kerajaan Demak mengalami 3 kali pergantian kepala negara atau raja. Raja-raja kerajaan Demak adalah sebagai berikut. Raden Patah 1500 sampai 1518, Pati Unus 1518 sampai 1522,
1521, Sultan Trenggono 1521 hingga 1546. Dan kerajaan Demak runtuh pada abad ke-16. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan Demak adalah persaingan internal di antara bangsawan-bangsawan yang berusaha mengambil alih kekuasaan setelah kematian Sultan Trenggana pada tahun 1546. Persaingan ini melemahkan stabilitas politik dan menyebabkan konflik internal yang merusak kekuatan kerajaan. Selain itu, penaklukan Portugis atas Malaka pada tahun 1511 juga mengurangi pengaruh Demak dalam perdagangan internasional dan perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam yang terletak di Kepulauan Maluku Utara, Indonesia. Sebagai sebuah kerajaan politik, Ternate terutama dipimpin oleh seorang sultan yang dianggap sebagai pemimpin spiritual dan politik. Berikut adalah beberapa informasi mengenai kehidupan politik Kerajaan Ternate. Sistem pemerintahan. Kerajaan Ternate memiliki sistem pemerintahan monarki absolut, yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan. Ya, walaupun begitu, sultan juga dibantu oleh beberapa menteri dan pejabat. Struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan Kerajaan Ternate terdiri dari beberapa jabatan penting seperti sultan sebagai pemimpin tertinggi dalam Kerajaan Ternate, Raja Muda sebagai wakil sultan dan pengganti sultan jika sultan tidak ada, Kapita Muda sebagai kepala penasihat sultan dan berperan dalam pembuatan kebijakan, orang kaya sebagai pejabat kerajaan yang bertugas mengatur administrasi keuangan dan perdagangan, Patih sebagai penasihat sultan dalam hal kebijakan militer. Hubungan luar negeri. Kerajaan Ternate memiliki hubungan luar negeri dengan negara-negara lain, terutama dalam hal perdagangan rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Kerajaan Ternate pernah menjalin hubungan dengan negara-negara seperti Portugal, Belanda, dan Inggris. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus dan seringkali terjadi konflik. 4. Perang saudara. Kerajaan Ternate juga pernah mengalami perang saudara antara dua kelompok kerajaan, yaitu Ternate dan Tidore. Perang ini terjadi selama kurang lebih 150 tahun dan berakhir pada tahun 1654. Setelah disepakatinya perjanjian Batu Angus. Runtuhnya Kerajaan Ternate pada abad ke-19 disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk persaingan dengan kerajaan tetangga seperti Kerajaan Tidore dan Kesultanan Tidore. Persaingan tersebut terutama terkait dengan kontrol atas perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih. Selain itu, intervensi asing, terutama dari Belanda yang mencari kontrol atas perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut, juga berkontribusi pada keruntuhan Ternate. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Kerajaan Perlak. Mulai terjadi konflik pada masa kekuasaan Sultan ketiga, yaitu Sultan Alauddin Maulana Abbas-Shah. Konflik ini terjadi tersebut antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Berdasarkan kronologi, menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Aziziyah dan dinasti Meurah. Kerajaan Perlak yang terletak di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Aceh, Indonesia, runtuh pada abad ke-14. Salah satu faktor utama yang menyebabkan runtuhnya Perlak adalah invasi oleh kerajaan Pasai yang merupakan kekuatan yang lebih besar pada masa itu. Pasai menaklukkan Perlak dan menggabungkannya
bukannya ke dalam wilayah kekuasaannya. Selain itu, persaingan internal dan konflik politik di dalam Perlak juga melemahkan stabilitas kerajaan dan memfasilitaskan penaklukan oleh Pasai. Dan yang terakhir tentang kebudayaan kerajaan Perlak, Ternate, dan Demak yang akan dijelaskan oleh Anissa. Kerajaan Perlak. Budaya Islam mewarnai kebudayaan kerajaan Perlak. Dinamakan perpaduan Islam dengan Hindu menjadi corak tradisional yang tidak bisa dihilangkan dan melahirkan alkulturasi budaya yang baru. Kebudayaan Ternate. Salah satu alkulturasi budaya yang berkembang di kerajaan Ternate dan Tidore adalah ritual wajib. Ini ritual Kulano Uchi Sabea. Ritual ini bermakna turunnya sultan ke masjid untuk sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi yang menarik dan berbeda dari kesultanan Indonesia lainnya. Kebudayaan Demak. Pada masa kekuasaan kerajaan Demak, kehidupan sosial masyarakat diatur sesuai ajaran Islam. Namun masih ada masyarakat yang menjalankan tradisi lama. Dengan demikian muncullah kehidupan sosial masyarakat yang merupakan perpaduan antara agama Islam dengan tradisi Hindu dan Buddha. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching. Tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirikan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Tambah 2 torang gas.